Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam harmoni. Halo rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan pendidikan inklusi. Sebelum menuju topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Komang Damar Danuarta dengan NIM 2211021004. Yang kedua adalah Ketut Ferdi Andikayasa dengan NIM 2211021013. Yang ketiga adalah Iwan Agus Dimas Anggara dengan NIM 2211021020. Yang keempat adalah Michelle Ria Panggalo dengan NIM 2211021021. Dan yang kelima adalah Niputu Enik Francisca Putri dengan NIM 2211021023. Adapun topik pembahasan pada materi kali ini, yang pertama yaitu latar belakang pendidikan inklusi di Indonesia. Yang kedua adalah tujuan dari pendidikan inklusi, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan terkait latar belakang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, mendapatkan kesempatan yang setara dalam belajar. Pendidikan inklusi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak-hak anak dengan kebutuhan khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, pelaksanaan pendidikan inklusi sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan juga masyarakat. Komitmen ini mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, menerima, dan mendukung bagi semua siswa tanpa terkecuali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang tujuan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berbagai latar belakang yang berbeda, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan belajar yang mendukung, menurut Baharun tahun 2020. Adapun beberapa tujuan utama dari pendidikan inklusi menurut Mujana tahun 2021. Yang pertama, akses yang setara, memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan, kebutuhan khusus, latar belakang sosial ekonomi, budaya, atau bahasa. Kedua, pengembangan potensi maksimal, membuat setiap siswa mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun emosional. Yang ketiga, penghapusan stigma dan diskriminasi, mengurangi atau menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap siswa dengan kebutuhan khusus atau mereka yang berasal dari kelompok minoritas. 4. Meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Mendorong siswa untuk menerima, memahami, dan menghargai perbedaan individu di antara mereka sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih inklusif dan harmonis. 5. Mengembangkan keterampilan sosial, mendorong interaksi antara siswa
dengan berbagai latar belakang yang berbeda, membuat mereka mengembangkan keterampilan sosial yang penting seperti kerjasama, empati, dan komunikasi. 6. Meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Dengan merancang kurikulum dan metode pengajaran yang inklusif, pendidikan secara keseluruhan dapat menjadi lebih responsif dan relevan bagi semua kebutuhan siswa. Nah, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang berbeda serta kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi, pendidikan inklusi ini juga bisa diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ataupun suatu keterbatasan. Nah, selain itu juga dapat disebutkan juga kunci utama yang prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah bahwasanya semua anak tanpa terkecuali dapat belajar. Karena itu, untuk melaksanakan pendidikan inklusi ini diperlukan beberapa perubahan pola pikir, penataan secara teknis, kebijakan budaya, pengelolaan kelas, dan juga dilakukan prinsip adaptasi. Nah, dengan demikian ada beberapa prinsip dasar dari pendidikan inklusi ini. Nah, yang pertama ada prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Nah, semua peserta didik tanpa terkecuali berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama serta berkualitas. Pendidikan inklusif bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Nah, lalu yang kedua ada prinsip kebutuhan individu. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang unik. Pendidikan inklusi ini menekankan pada pentingnya untuk dapat menyesuaikan proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Lalu yang ketiga ada prinsip keberagaman. Pendidikan inklusif merayakan keberagaman dalam segala bentuk, termasuk perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial, serta latar belakang ekonomi. Lalu yang keempat ada prinsip kebermaknaan. Nah, di sini pembelajaran harus relevan dan bermakna bagi peserta didik. Materi pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari serta pengalaman peserta didiknya. Lalu yang kelima ada prinsip keberlanjutan. Pendidikan inklusif adalah sebuah proses yang dapat dikatakan berkelanjutan. Upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif harus dilakukan secara terus-menerus dan dapat melibatkan semua pihak yang terkait dengan hal tersebut. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah prinsip keterlibatan. Nah, semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk guru, orang tua, dan peserta, harus aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, sekian penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kebijakan pendidikan inklusi. Nah, yang pertama ada pendidikan inklusi di Indonesia memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Meskipun ada tantangan seperti kurangnya pelatihan guru dan fasilitas. Pendidikan inklusi terus berkembang. Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen bersama dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan juga masyarakat. Yang kedua, pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan akses yang setara, mengembangkan potensi siswa, menghapus stigma, dan meningkatkan toleransi terhadap keberagaman, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif bagi semua siswa. Nah, untuk yang terakhir, pendidikan inklusi berprinsip dalam memberikan kesempatan belajar yang adil bagi semua siswa, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu, merayakan keberagaman, dan melibatkan semua pihak secara aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Rekan-rekan sekalian, demikianlah penjelasan mengenai kebijakan pendidikan inklusi. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan.
Salam harmoni. Terima kasih.